Amen. Kami mengucap syukur Tuhan Yesus dan berterima kasih karena kasih setiamu Tuhan. Karena kebaikan-Mu Tuhan Yesus yang selalu Engkau nyatakan dalam kehidupan kami. Amen. Kami bersyukur Tuhan untuk perlindungan-Mu di sepanjang malam hingga saat ini. Terima kasih kami boleh bangun kembali dengan tubuh yang sehat, kekuatan yang baru, tenaga yang baru yang daripada-Mu Tuhan Yesus. Juga berkat-berkat Tuhan yang baru. Saat ini ya Tuhan kami rindu untuk mendengar sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biarlah Tuhan Kau beri kami pengertian akan mengerti tentang firman-Mu Tuhan. Mengerti tentang rencana-Mu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu. Tuhan Yesus, beri kekuatan bagi yang lemah pagi hari ini. Kalau ada yang sakit, Tuhan sembuhkan mereka. Kalau mereka yang susah, Tuhan beri mereka penghiburan, Tuhan Yesus. Yang terbelenggu, Tuhan tolong Kau lepaskan mereka dari segala bentuk ikatan apapun yang di luar daripada-Mu, Tuhan Yesus. Dan Tuhan, kami percaya bagi yang mengalami masalah, Tuhan pasti memberi jalan keluar yang terbaik. Kami perlu firman-Mu. Urapi kami semua Tuhan pagi hari ini. Karena kami tahu firman-Mu tidak pernah gagal. Firman Tuhan itu iya dan amin. Firman Tuhan itu kekal sampai selama-lamanya. Suatu saat langit dan bumi akan berlalu, tapi firman-Mu akan tinggal tetap. Nah Tuhan Yesus, kami tahu firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terima kasih Tuhan, kami percaya pagi hari ini, siang waktu Sydney Tuhan, semua kami adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Berfirman Tuhan Yesus, Engkau juga urapi hamba-Mu yang akan menyampaikan sebagian daripada kebenaran firman-Mu. Biar firman yang disampaikan itu benar-benar berasal dari Engkau. Sehingga menguatkan setiap kami, mengubah setiap kami, dan memberkati setiap kami. Terpujilah nama-Mu di dalam nama Yesus. Kami berdoa, kami mengucap syukur, haleluya. Sama-sama kita katakan, amin. Haleluya. Ada shalom. Ada shalom, saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Shalom. Apa kabar hari ini? Shalom. Saya berharap semua baik-baik saja. Semua dalam keadaan mengalami sukacita dari Tuhan. Terima kasih ya, Pastor Jimmy, juga Tineni yang memberi kesempatan saya boleh melayani Jemaat Efata melalui Zoom ini. Saya percaya Tuhan hadir di tengah-tengah ibadah kami. Dimanapun kami berada, baik yang di Sydney, baik yang di mungkin Jakarta, mungkin ada yang dari Belanda, ya juga yang ada di Surabaya, di Sumba. Kami percaya Tuhan hadir di tengah-tengah persekutuan kita. Dan saya percaya hadirat Tuhan itu untuk memberkati setiap kami. Dunia boleh semakin tidak baik. Keadaan dunia boleh semakin buruk. Tapi sebagai orang percaya kita tetap berkata bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus sangat baik dan teramat baik bagi setiap kami. Haleluya. Ya saya rindu pagi hari ini kita sama-sama belajar firman Tuhan. Saya tidak mengerti kenapa menjelang pagi tadi. Padahal saya sudah siapkan satu tema khotbah yang lain. Tapi menjelang pagi tadi Tuhan kasih saya. Dan Tuhan katakan kau harus menyampaikan. Karena akhir zaman ini, orang perlu hidup di dalam perkenanan kepada Tuhan. Oleh sebab itu pagi hari ini tadi saya langsung juga WA ke Yuli. Dan saya minta maaf, tema khotbah saya ubah hari ini. Karena Tuhan yang mau. Ya, saya bersyukur semua yang ada di rumah Pastor Jimmy, apa kabar? Saya bisa melihat wajah-wajah yang luar biasa pagi hari ini. Saya melihat wajah-wajah sekalipun di masa pandemi, tapi tetap sukacita di dalam Tuhan. Nah, saya rindu, saudara kasih senyum dulu sama teman-teman di sebelah gitu. Kasih salam, kasih senyum. Ya, begitu. Shalom. Tuhan memberkati kita semua pagi hari ini. Sekalipun dunia masih mengalami hal-hal yang tidak mengenakan, tapi kita tetap bersukacita. Nah, Teki di belakang sana. Ya. Biar pagi hari fokus dulu ya dengan ibadah.
Jangan terpengaruh dengan harum yang ada di sana, wangi-wangian, bau masakan. Habis ibadah kita makan. Karena udah satu kebiasaan gitu. Kalau di rumah Pastor Jimmy habis ibadah makan. Karena ibu-ibu luar biasa diberi talenta sama Tuhan, ya, sehingga kita semua saling memberkati. Saya lihat ada beberapa wajah yang mungkin saya belum kenal ya, tapi ya mungkin belum kenal, tapi nggak apa-apa. Walaupun kita nggak bertatap muka, tapi kita bisa saling memandang lewat Zoom meeting ini. Ya, hadirat Tuhan tidak mengurangi ketika kita satu dengan lain berjauhan, tapi Tuhan tetap hadir di tengah-tengah kita. Ya, tema khotbah saya pagi hari berkat orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Ya, berkat orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Saya percaya saudara yang dikasihi dalam Tuhan Yesus, kalau hidup kita berkenan di hadapan Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Nah, kita perlu hidup berkenan di hadapan Tuhan, saudara. Karena apa? Karena Tuhan sudah mengasihi kepada saya dan saudara. Kita tidak mungkin bisa berkenan hidup kita kepada Tuhan dengan kekuatan kita sendiri. Kita berkenan di hadapan Tuhan itu semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kemurahan Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini, saya percaya semua kami yang ada di Zoom meeting ini adalah orang-orang yang hidup berkenan kepada Tuhan. Kita buka Alkitab kita di Mazmur 37. Ayat yang ke-23 sampai yang ke-27. Ya, di layar juga sudah tampil. Baik, saya bacakan untuk setiap kita. Saudara perhatikan firman yang kita dengar pagi hari ini. Saya rindu semua kita bukan saja sekedar mendengar, tapi biar kita di akhir zaman ini kita mau setiap hari merenungkan firman itu siang dan malam. Dan juga kita harus bertindak hati-hati sesuai dengan semua yang tertulis di dalamnya. Oleh sebab itu, ketika kita mendengar firman Tuhan, kita harus minta kepada Roh Kudus supaya kita diberi satu pengertian. Bukan sekedar kita mendengar, tapi kita akan mengerti akan firman Tuhan. Mengerti akan kehendak Tuhan dalam hidup kita sebagai orang percaya. Sehingga kita menjadi orang Kristen. Orang percaya bukan orang Kristen yang biasa-biasa saja. Tapi kita mengerti apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan berkehendak dalam hidup kita. Dan bagaimana artinya kita menjadi seorang yang percaya, seorang anak Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita hidup di dalamnya. Saya percaya, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, pagi hari kembali saya tegaskan, kita semua adalah orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan karena anugerahnya. Amin, saudara. Saudara sudah di situ, kita baca. Saya membaca, saudara kita sama-sama mendengar. Ya, Mazmur 37 ayat 23 di situ dikatakan Tuhan menetapkan langkah-langkah orang yang hidup berkenan kepadanya. Saudara perhatikan 24, apabila ia jatuh tidaklah sampai tergeletak sebab Tuhan menopang tangannya. Dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua. Tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan atau anak cucunya meminta-minta roti. Tiap hari ia menaruh belas kasihan dan memberi pinjaman dan anak cucunya menjadi berkat. 27. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Maka engkau akan tetap tinggal untuk selama-lamanya. Ada amin? Ya, saya percaya, saudara. Apa sih arti hidup orang yang berkenan? Ya, berkenan artinya menyenangkan hati Tuhan. Berkenan kepada Tuhan berarti melalui hidup kita, ya, menyenangkan hati Tuhan. Itulah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Nah, siapa orang yang berkenan di hadapan Tuhan? Menurut Alkitab, ya, orang hidup berkenan kepada Tuhan, yaitu pasti orang yang beriman. Karena firman Tuhan berkata, Ibrani 11 ayat yang ke-6, tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Ya. Jadi orang yang berkenan itu harus mempunyai iman yang percaya. Iman yang bagaimana? Iman yang percaya kepada Yesus.
Iman, orang yang beriman kepada Tuhan, itulah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan bukan sekedar kita beriman, saudara. Saya percaya firman Tuhan katakan, sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara, jadi tanpa iman tidak mungkin hidup kita ini berkenan di hadapan Tuhan. Ya, saya percaya kita adalah orang-orang yang beriman, yang percaya kepada Yesus. Oleh sebab itu, pagi hari ini, siang hari ini, firman Tuhan katakan, ya, orang yang beriman itulah orang yang berkenan kepada Tuhan. Nah, bagaimana sebagai orang yang beriman kepada Tuhan Yesus supaya kita mengalami perkenanan kepada Tuhan? Ya jelas, ya tadi pertama kita harus beriman. Kedua, artinya kita harus hidup di dalam melakukan kehendak Tuhan. Ya, melakukan kehendak Tuhan ini sangat penting. Apa yang Tuhan kehendaki itu yang kita jalani. Jangan kita menjadi orang percaya yang mudah berontak terhadap firman Tuhan, berontak terhadap apa yang Tuhan kehendaki. Tapi ketika saya dan saudara kita memperhatikan perintah-perintah Tuhan, melakukan kehendak Bapa, kehendak Tuhan dalam kehidupan kita, saya percaya melalui hidup kita, kita menyenangkan hati Tuhan. Itulah orang-orang yang berkenan kepada Tuhan. Ya, kalau kita belajar dari Daud, ya, di Kisah 13 ayat 22, di situ dikatakan, setelah Saul disingkirkan, Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku dan yang melakukan segala kehendakku. Nah, kenapa Daud berkenan di hadapan Tuhan? Karena dia melakukan segala kehendak Tuhan. Sehingga Tuhan itu memilih Daud orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saudara, bukan artinya Daud tidak berbuat dosa. Daud adalah orang yang sering jatuh bangun di dalam kerohaniannya. Tapi bagaimana Tuhan menilai bahwa Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan karena dia selalu melakukan kehendak Tuhan. Ini penting, saudara, sebagai orang percaya. Ya, sebagai orang percaya, agar hidup kita dipimpin oleh Tuhan, setiap langkah kita dipimpin oleh Tuhan, kita harus hidup berkenan di hadapan Tuhan, beriman, melakukan kehendak Bapa, dan juga kita harus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin, saudara. Saya lihat dari wajah-wajah saudara adalah wajah-wajah orang yang rendah hati. Amin. Aminnya kok kurang kencang nih. Amin. Amin yang meragukan ini. Saya percaya semua kita adalah orang-orang yang merendahkan hati di hadapan Tuhan. Amin. Ketika saya dan saudara merendahkan hati di hadapan Tuhan, saya percaya Tuhan terus mengangkat kita naik dan tidak turun. Aminnya cuma 2 orang. Sydney sudah jam 10 lebih, Indonesia masih 6 lebih. Kalau orang Indonesia di Indonesia ngantuk-ngantuk itu wajar gitu. Tapi kalau saudara di Sydney sudah setengah 11, ini mau jam 11. Wah, jangan sampai ada yang masuk alam roh gitu ya kan. Alias tertidur, ngantuk-ngantuk gitu. saya lihat di sini nggak ada, semua aja berseri-seri. Tidak ada amin, enggak apa-apa. Saudara wajah saudara berseri-seri, amin. 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 Orang yang beriman, orang yang percaya, orang yang langkahnya dipimpin oleh Tuhan, saya percaya hidupnya pasti diberkati. Berkat bukan berbicara tentang materi saja. Ketika saya dan saudara diberkati, kita akan mengalami damai sejahtera, sukacita yang luar biasa. Kesehatan pun itu kalau kita sehat hari ini semua karena berkat Tuhan. Amin. Amin. Kalau sampai hari ini kita bisa bertahan, kita sehat, semua karena anugerah Tuhan. Semua karena kebaikan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Kita lihat berapa banyak teman-teman kita
Baik hamba Tuhan, orang-orang yang kita kenal. Karena COVID mereka meninggal, saudara. Tapi saya bersyukur bersama saudara yang masih ada hari ini. Kita sehat seperti sebagaimana kita ada hari ini. Semua karena kebaikan dan anugerah Tuhan. Amin. Haleluya. Nah, kenapa Henok terangkat, saudara? Karena Henok adalah orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Salah satu contoh, saudara. Kalau kita baca di Ibrani 11 ayat 5 tadi, karena iman Henok terangkat. Ya, supaya ia tidak mengalami kematian dan ia tidak ditemukan karena Allah telah mengangkatnya sebab sebelum ia terangkat, ia memperoleh kesaksian bahwa ia berkenan kepada Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, saya percaya kalau hidup saya dan saudara menyenangkan hati Tuhan, melakukan apa yang Bapa kehendaki, dan merendahkan hati di hadapan Tuhan, saya percaya kita adalah orang-orang yang berhak menerima janji-janji Tuhan. Amin. Amin. Kalau di dalam Alkitab berapa banyak janji Tuhan yang dijanjikan kepada setiap kita orang percaya. Terlebih lagi kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, pagi, siang, hari, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, janganlah kita menyimpang ke kiri ataupun ke kanan. Sekali kita katakan kita mengasihi Tuhan, sampai selama-lamanya kita tetap mengasihi Tuhan. Karena Tuhan lebih dulu mengasihi kepada saya dan saudara. Haleluya. Amin. Jangan kalah dengan masalah persoalan. Amin. Kita harus bersama-sama bertumbuh di dalam roh, bertumbuh dalam membangun tubuh Kristus ini, saudara. Sehingga kerinduan saya, jangan ada satupun orang yang terhilang. Jangan karena pandemi COVID-19 ini, kita sudah malas di dalam menjalani segala sesuatu di hadapan Tuhan. Kita sudah malas ibadah, sudah malas berdoa, saudara. Sudah malas untuk datang di satu persekutuan. Sekalipun kita jauh tidak berdekatan. Tapi saya percaya ketika kita berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan itu hadir di tengah-tengah kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Percaya Tuhan hadir di tengah-tengah kita untuk memberkati setiap kita. Amin. Memberkati kesehatan kita, keluarga kita, rumah tangga kita, hidup kita. Sehingga saya dan saudara akan mengalami kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Amin. Dan ada berapa berkat bagi orang yang hidup berkenan, yang langkahnya dipimpin oleh Tuhan. Dan saya percaya kita akan mengalami hal-hal yang luar biasa. Dari ayat yang kita baca, saudara, yang pertama, saudara, yang dikasih Tuhan Yesus, ayat 24 dikatakan di situ, apabila ia jatuh, tidaklah sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Berarti yang pertama, orang hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang langkahnya hidupnya dipimpin oleh Tuhan, mereka pasti akan mengalami yang namanya pertolongan. Ada pertolongan Tuhan. Apabila ia jatuh tidak sampai tergeletak, sebab Tuhan menopang tangannya. Oleh sebab itu, saudara dengan suami Tuhan Yesus, sebagai orang percaya, ketika kita mengalami mungkin kegagalan di dalam masalah cinta, mungkin kegagalan di dalam usaha pekerjaan, mungkin kegagalan di dalam hal kita melayani Tuhan, mungkin kita gagal di dalam segala sesuatu. Tapi hari ini, setelah kita dengar firman Tuhan, jangan sampai kita berputus asa. Kita harus bangkit. Kita punya Tuhan Yesus yang sanggup menolong kepada saya dan saudara. Dan kalau Tuhan yang menolong, dia tidak pernah terlambat. Kalau Tuhan yang menolong saya dan saudara tepat pada waktunya, dia pasti memberi jalan keluar bagi setiap masalah persoalan kita. Amin. Amin, saudara. Amin. Orang yang hidup berkenan, walaupun dia pernah gagal, tapi dia tidak sampai tergeletak. Karena ada tangan Tuhan yang memegang tangannya sehingga kita mampu bangkit kembali karena kasih Tuhan yang dinyatakan dalam kehidupan kita. Oleh sebab itu, jangan sampai kita hidup di dalam keputusasaan. Ya kan, bukankah ada lagu yang berkata tanganmu, tanganmu, sebab Tuhan menopang tanganmu. Ya kan seperti itu.
Oleh sebab itu, kalau yang putus cinta, jangan putus asa. Yang mencari jodoh, mungkin gagal bercinta, jangan pernah putus asa. Orang dunia bilang patah satu tumbuh berapa? 1000. Nah, 1000, bayangin, 1000 kali lipat itu bagi orang dunia. Cukuplah bagi kita orang percaya patah satu tumbuh satu. Dan Tuhan pasti memberi pasangan hidup yang terbaik. Amin. 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 Tuhan pasti memberi yang terbaik. Haleluya. Amin. Jangan ketika putus cinta, saudara sudah patah hati. Makanya pengharapan dalam Tuhan itu tidak pernah dikecewakan. Orang dunia putus cinta, dia mulai patah hati, saudara. Makanya lagunya cukup sekali itu. Cukup sekali aku merasakan kegagalan cinta. Akan terulang kedua kalinya di dalam hidupku. Ya kan? Orang dunia seperti itu. Berapa banyak korban dari akibat putus cinta. Haleluya. Berapa banyak orang bunuh diri karena diputus cintanya, saudara. Tapi hari ini kalau saya dan saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong, oleh sebab itu kita harus tetap berdiri teguh. Amin. Tetap kuat di dalam Tuhan. Yes, kita tahu, walaupun kita sempat jatuh tapi tidak sampai tergeletak. Ada tangan Tuhan yang menopang tangan kita. Sehingga tetap kita berdiri kuat, kita tetap berkata, pertolonganku itu adalah dari Tuhan yang menciptakan langit dan bumi. Daud pernah berkata di Mazmur 121, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung, dari manakah akan datangnya pertolonganku? Ya, Daud dalam keadaan kesesakan mengalami masalah persoalan, dia berkata, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari mana akan datangnya pertolonganku? Pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Amin, saudara. Kalau Tuhan yang menjaga kita tidak pernah terlelap, saudara. 24 jam full. Tidak ada sedetik pun Tuhan meninggalkan kita, membiarkan kita. Saya kemarin keluar dari rumah, lewatin satu pos penjagaan Satpam. Sekarang kan agak ketat, orang-orang yang mau masuk di komplek perumahan. Nah, saya lewat di pos itu. Kadang saya kalau lewat, saya pasti memberi salam sama Satpam yang menjaga. Ketika saya buka jendela, saya mau beri salam, ternyata Satpamnya tidur, saudara. Ya kan, sampai saya mau foto itu Satpam. Lu jaga keamanan tapi kerjaannya tidur. Ya kan? Ada penjahat juga nggak tahu, saudara. Nah, di situ saya berpikir, inilah penjaga manusia ini. Dia bisa terlelap, dia bisa tertidur, dia bisa masuk alam roh, saudara. Tapi penjaga kita, Tuhan itu tidak pernah terlelap. Amin. Dia tidak akan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu itu loh, Tuhan tidak pernah terlelap. 24 jam. Pertolongan Tuhan tidak pernah terlambat. Haleluya. Orang yang hidupnya, langkahnya dipimpin oleh Tuhan, dia akan mengalami pertolongan Tuhan. Beda dengan manusia, beda dengan orang dunia, ya kan? Orang dunia itu kalau sudah mengalami hal-hal yang menyakitkan gitu, dia mulai hidup dan putus asa, tidak ada lagi pengharapan, susah untuk mengampuni, ya kan? Makanya ada satu lagu itu yang berkata, bagaimana syairnya itu ya? Mengapa dulu kau tinggalkan diriku, iya kan? Setelah apa? Ku mendapat penggantimu. Kini kau datang lagi datang padaku. Cukup sudah penderitaanku, iya kan? Itu orang dunia, saudara. Ya. Ketika pemulihan itu mau terjadi, dia menolak.
Dia berkata, kenapa dulu kau tinggalkan aku? Nah, setelah aku mendapat gantimu, saudara, hatinya sudah tertutup. Tapi bagi saya dan saudara, hati Tuhan tidak pernah tertutup. Tangan Tuhan selalu terbuka. Bukankah Tuhan Yesus berkata, kemarilah semua yang letih lesu berbeban berat. Tuhan akan memberi kelegaan. Saya percaya sebesar apapun masalah yang kita alami, ketika kita mau datang mencari Tuhan, berjumpa dengan Tuhan, Tuhan itu pasti memberi kelegaan. Tuhan pasti memberi jalan keluar bagi setiap masalah persoalan kita. Amin, saudara. Oleh sebab itu pagi hari ini, sore yang dikasih Tuhan Yesus, jangan sampai kita menjadi anak-anak Tuhan, orang percaya yang mudah berputus asa. Ketika kita mendengar sesuatu kata kalimat, kita mulai tersinggung. Kita mulai tidak mau datang lagi ibadah, kita sudah mulai tidak mau berdoa. Kita tidak mau lagi artinya memuji, menyembah Tuhan, saudara. Ini keliru besar. Kalau saya dan saudara adalah orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita pasti menjadi orang-orang yang taat melakukan apa yang Tuhan perintahkan, apa yang Tuhan kehendaki. Kalau Tuhan yang memimpin langkah saya dan saudara, saya percaya kita akan mengalami yang namanya pertolongan Tuhan. Amin. Seperti kesaksian Bu Yenita kemarin waktu Jumat. Itu luar biasa. Saya percaya itu karena pertolongan Tuhan. Di mana dari tahun lalu dia rindu supaya anaknya bisa sekolah di luar negeri. Ternyata Tuhan menempatkan, artinya memberkati dia boleh melanjutkan studinya di Brisbane. Ini bukan kebetulan, saudara. Mana ada zaman sekarang orang ajukan visa tanpa uang jaminan, ya kan, tanpa ada rekening bisa mendapatkan visa, apalagi visa Australia. Saya percaya ini semua karena pertolongan Tuhan. Kalau tanpa campur tangan Tuhan, tidak mungkin bisa terjadi hal ini. Itulah saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Ketika saya dan saudara hidup berkenan, menyenangkan hati Tuhan, kita lakukan apa yang menjadi bagian kita orang percaya. Sebagai anak-anak Tuhan, ada bagian Tuhan, yaitu memberkati kita. Ya, mustahil bisa dapat visa ke Australia tanpa ada rekening. Itu salah satu persyaratan yang utama itu ketika kita mengajukan visa Australia. Kalau rekening kita tidak cukup, jangan harap kita bisa diberi visa. Saya kemarin hari Sabtu coba untuk saya mau perpanjangkan visa saya. Karena visa Australia saya sudah habis waktunya di bulan Juli. Tapi yang biasa mengurus visa saya, dia katakan, Bapak, untuk sekarang tidak mungkin bisa dapat visa. Loh, saya siap bayar. Ya, sekalipun Bapak bayar, tidak mungkin bisa dapat visa, kecuali ada urgent gitu. Tapi untuk wisata, untuk visa artinya seperti yang biasa kita ajukan, ya itu tidak mungkin dapat katanya. Jadi sekalipun kita ada duit, mau bayar biaya visa itu tidak mudah, saudara. Tapi saya percaya Yenita mengalami pertolongan Tuhan yang luar biasa. Itu semua karena anugerah dan pertolongan Tuhan. Justru ketika kita mengalami pertolongan Tuhan, membuat kita semakin mengasihi Tuhan. Semakin kita ingat akan kebaikan Tuhan. Makanya di Ulangan 8:18 dikatakan, janganlah engkau melupakan Tuhan Allahmu. Dialah yang memberi kekuatan kepadamu untuk memperoleh kekayaan. Oleh sebab itu hari ini, apa yang kita punya, kita ada. Kita ngalami berkat-berkat Tuhan, kita ngalami janji-janji Tuhan. Jangan sampai saya dan saudara itu melupakan Tuhan. Amin. Kita harus hidup lekat kepada Tuhan. Kita terus merendahkan hati di hadapan Tuhan. Biarlah dilakukan, aku perlu Yesus dalam hidupku. Tanpa Tuhan Yesus, semuanya sia-sia. Aku tidak bisa melakukan segala sesuatu. Tapi ketika Yesus ada dalam kita, kita ada dalam Yesus. Apa sih yang nggak bisa kita kerjakan? Sebab segala sesuatu tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin, saudara. Oleh sebab itu, kalau hidup kita berkenan dan langkah kita dipimpin oleh Tuhan, yang pertama tadi, kita pasti mengalami yang namanya pertolongan Tuhan.
Yang kedua, saudara, yang kedua, dari Mazmur 37 tadi dikatakan di ayat yang ke-25, dahulu, ya Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang telah menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan, atau anak cucunya meminta-minta roti, saudara. Yang kedua, saudara, sebagai orang yang hidup berkenan, yang langkahnya dipimpin oleh Tuhan, dia tidak pernah ditinggalkan. Amin. Amin, saudara. Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Daud berkata, dahulu aku muda, sekarang aku menjadi tua, tetapi tidak pernah kulihat orang benar ditinggalkan. Saya dan saudara adalah orang yang benar, yang dibenarkan Tuhan lewat pengorbanan Tuhan Yesus di atas kayu salib. Darah yang tercurah, darah itulah yang menjadikan saya dan saudara adalah orang kebenaran. Amin, saudara. Amin. Haleluya. Kalau kita hidup seturut dengan kehendak Bapa, saudara. Kalau kita hidup sesuai dengan firman Tuhan, melakukan apa yang Tuhan mau, saya percaya hidup saya dan saudara tidak pernah ditinggalkan oleh Tuhan. Amin. Amin, saudara. Amin. Hidup dan saya dan saudara ada di dalam penyertaan Tuhan. Ada di dalam perlindungan Tuhan. Ini penting sekali, saudara. Orang yang dekat kepada kita bisa meninggalkan kita. Orang yang sering bersama-sama kita bisa meninggalkan kita. Siapapun dia, saudara. Tapi hari ini saya dan saudara kita harus bersyukur bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, dia tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Bahkan semua keturunan kita dikatakan anak cucunya tidak meminta-minta roti. Amin. Amin, saudara. Amin. Kita harus percaya bahwa semua anak-anak mantu cucu kita adalah orang-orang yang diberkati Tuhan. Amin. Tidak pernah meminta-minta, saudara. Itu janji Tuhan. Setiap orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang Tuhan menuntun, memimpin langkah hidupnya, saya percaya dia akan mengalami berkat Tuhan, bukan saja bagi dia, tapi bagi semua keturunannya. Saudara percaya semua anak-anakmu adalah anak-anak yang diberkati Tuhan, anak cucu yang diberkati Tuhan? Haleluya. Amin. Haleluya. Amin. Makanya jangan pernah bilang, aduh anakku ini bandel gitu. Anakku ini bodoh gitu. Kan sering ibu-ibu enggak sadar marahin anak-anaknya ya kan. Lu memang bodoh lu. Lu memang apa lagi semua kata-kata keluar itu. Saudara, kita sebagai orang percaya yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, kita harus selalu mengeluarkan kata-kata berkat. Amin. Sekalipun kadang-kadang kita melihat anak cucu kita agak nakal dikit, jangan bilang, wah kamu nakal gitu. Enggak, jangan bilang. Jangan bilang seperti itu. Kalau kita terus ngomong kamu nakal, kamu nakal, kamu nakal, jadi nakal. Benar atau iya? Ya. Iya kan? Benar. Makanya kenapa sudah besar dia jadi nakal? Karena dari kecil dikatain kamu nakal, kamu nakal, kamu nakal, terjadi. Makanya orang percaya, orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, dia harus menjaga mulutnya. Perkataannya harus dijaga. Jangan asal bunyi. Jangan asal ngomong. Keluarkan kata-kata berkat dari mulut kita, orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Kalau kita berkatakan sesuatu dengan artinya kita orang beriman, itu ada kuasa. Haleluya. Sekalipun anak-anak kita itu agak-agak nakal, kita bilang, oh anak saya itu anak yang diberkati Tuhan. Nanti dia diberkati. Perkataan itu sangat penting, saudara. Haleluya. Makanya jangan asal ngomong. Pergunakan mulut kita ini untuk memperkatakan perkataan yang baik, perkataan yang mengandung berkat. Amin.
Amin. Bilang dulu sama kiri kanan, biar saya lihat dari sini. Kita harus saling memberkati gitu. Amin. Nah, ya kan? Ojo datang ibadah, mulai ngomong orang di gereja. Apa yang kita dapat hari ini? Saling memberkati. Amin. Saya pernah satu kali, dulu saya sering hadir di satu persekutuan doa. Waktu awal-awal saya ini. Selalu saya hadir, setiap hari Rabu ada acara itu saya hadir di situ. Nah, enggak tahu kenapa satu saat cukup lama saya nggak hadir, mungkin hampir 2 bulan, 1 bulan lebih gitu. Dan hari itu persis ada persekutuan saya hadir di situ. Ya kan? Ibu gembalanya bilang begini, Pak Halim, tumben datang. Saudara, ini kata-kata yang sangat menyakitkan. Ya kan? Pak Halim, tumben datang, ya kan? Saudara, ketika saya dibilang tumben datang, benar-benar saya tidak pernah datang lagi. Makanya ibu-ibu ya, semua yang melayani di gereja Efata ini, apalagi penerima tamu, ya kan? Jangan pernah sekali-kali keluarkan kalimat tumben datang, ya kan? Ketika saya dikatakan tumben Pak Halim datang, mulai saat itu saya nggak pernah datang lagi di persekutuan itu sampai hari ini. Bukan bilang saya tersinggung atau apa, enggak gitu. Makanya yang menerima tamu itu sangat penting. Ketika engkau ditugasi sebagai penerima tamu, itu orang yang datang pertama kali, yang penerima itu yang menyambut, ya enggak? Tapi kalau kita katakan, puji Tuhan hari ini bisa hadir, wah kita kan itu menyejukkan gitu. Ya kan? Kita merasa senang disambut gitu ya kan? Nah kalau dibilang tumben hari ini datang, waduh berarti tidak menghendaki kita datang gitu. Jadi hati-hati. Oleh sebab itu, saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, hari ini saya dan saudara kita harus percaya kalau langkah hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin. Ini sudah berapa menit? Masih lama. Masih lama. Masih lama. Kalau komandan bilang masih lama, kita lamain. Haleluya. Makanya saya kalau khotbah enggak pernah pegang jam, enggak pernah pakai jam. Kan bukankah kita selalu bilang mengalir saja, ya enggak? Kalau mengalir saja kan tergantung Roh Kudus, ya enggak? Kalau Roh Kudus bahwa kita ibadah 2 jam, ya 2 jam. Kalau Roh Kudus bahwa kita ibadah 3 jam, 3 jam. Ya enggak? Baku nole satu sama yang lain. Kalau saudara mau ibadah 3 jam, aku yang nggak mau gitu. Mengalir. Bukankah kita selalu nyanyi lebih baik satu hari di pelataranmu daripada 1000 hari di tempat lain. Ya nggak? Tapi baru 1 jam sudah nggak betah. Memang orang itu ya, manusia ini memang pandai ya. Pandai artinya apa itu teorinya. Tapi untuk praktek susah. Ya nggak? Untuk praktek itu sulit. Aku mau mengampuni dia. Aku sudah kok mengampuni.
Tapi buktinya belum mengampuni. Ya kan? Teori gampang, tapi praktek sulit, saudara. Tapi kalau saya dan saudara memiliki kerendahan hati di hadapan Tuhan, wah, seperti Pak Wi ngomong, kan pernah Pak Wi ngomong, kalau orang tampar pipi kiri kita, kita kasih lagi yang kanan. Bisa enggak kita lakukan itu? Iya enggak? Bisa-bisa orang tampar pipi kiri kita, kita tunjak dia, ya enggak? Kita sudah bogem dia. Memang orang tuh mudah berteori, tapi susah untuk prakteknya. Makanya saya kan selalu bilang, mudah orang memberi contoh, tapi tidak mudah menjadi contoh. Hidup pendeta juga banyak masalah, banyak persoalan, banyak kesalahan, banyak kekurangan. Seperti Daud, ya kan, Daud juga jatuh bangun di dalam kerohaniannya. Tapi Tuhan bilang, dia berkenan. Kenapa? Dia selalu melakukan kehendak Tuhan. Oleh sebab itu, hari ini saya dan saudara jangan menjadi orang pemberontak. Jangan memberontak terhadap Tuhan. Haleluya. Saya percaya kalau kita mengasihi Tuhan, kita taat, kita tunduk, kita melakukan kehendak Bapa, kita pasti bisa menjadi pelaku daripada firman Tuhan. Sehingga orang lain melihat hidup kita. Perbuatan yang baik kita lakukan bukan untuk menyelamatkan kita, tapi kita berbuat di dalam roh. Sehingga orang lain melihat perbuatan kita yang baik dan memuliakan Bapa kita yang di surga. Banyak orang bilang, aduh enggak perlu perbuatan baik, yang penting percaya Tuhan kita diselamatkan. Saudara, saya mau beritahu, saudara bukan saat ini diselamatkan seperti orang yang disalib bersama-sama Tuhan Yesus. Hari itu juga Tuhan bilang, hari ini juga engkau bersama-sama aku di dalam Firdaus. Tapi hari ini saya dan saudara masih diberi kesempatan untuk kita hidup, untuk kita jalani kehidupan ini selama di bumi. Oleh sebab itu, sebagai orang percaya, orang hidup berkenan, orang yang melakukan kehendak Bapa, dia harus melakukan berbuah di dalam rohani ini. Sehingga orang lain melihat perbuatan kita yang baik memuliakan Bapa kita yang di surga. Amin, saudara. Saudara percaya Tuhan tidak pernah meninggalkanmu? Saudara percaya bahwa Tuhan tidak pernah membiarkanmu? Daud bilang dulu, aku muda, sampai hari ini aku menjadi tua, tidak pernah aku melihat orang benar ditinggalkan oleh Tuhan. Saya percaya kita semua adalah orang-orang yang sudah dipindah dari ketidakbenaran ke dalam kebenaran. Sehingga hari ini kita harus percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Kita yang sering meninggalkan Tuhan, ya enggak? Amin. Iya enggak? Kita sering meninggalkan Tuhan atau enggak? Enggak. Ya. Kalau Cineni enggak, yang lain enggak jawab. Berarti makanya jujurlah padaku, ya kan, ada lagu itu. Kita yang sering meninggalkan Tuhan, ya enggak? Kadang, ya, enggak, sudah tambah 2. Yang lain belum. Kita meninggalkan Tuhan atau enggak, yang tahu Tuhan sama kita, ya enggak? Ya. Istri enggak tahu, suami enggak tahu, ya enggak? Anak-anak nggak tahu, orang tua nggak tahu, yang tahu Tuhan sama kita. Ya. Amin. Tidak ada sesuatu yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Amin. Amin. Ya, orang-orang yang meninggalkan Tuhan itu loh, tanda-tandanya apa? Kadang-kadang ada ibadah, dia nggak ibadah. Itu salah satu tanda. Ada acara doa, dia tidak berdoa. Itu salah satu tanda. Ya. Harus konsisten. Kalau Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, kita juga berusaha jangan sampai meninggalkan Tuhan. Amin. Apalagi karena cinta, ya kan?
Aduh, biar orang tidak seiman juga dia terima. Gitu. Gampang, nanti itu tugas saya untuk memenangkan dia. Setelah menikah dia dikalahkan orang itu. Berapa banyak saya layani anak-anak Tuhan begitu. Mereka dulu cinta Tuhan, mereka dulu mengasihi Tuhan. Karena ketemu dengan seorang pria, kasih akan Tuhan, dia hilang itu. Dia tinggalkan Tuhan, dia bersatu dengan manusia. Dia katakan dengan alasan nanti saya akan menangkan suami saya. Ya kan? Itu Tuhan saya. Tuhan izinkan saya menikah dengan orang yang tidak seiman. Itu tugas saya untuk memenangkan. Tapi di dalam menjalani kehidupan rumah tangganya, akhirnya dia dikalahkan sama suaminya. Malah tidak pernah balik-balik. Ada satu ibu kesaksian luar biasa. Dia menikah sama suaminya yang tidak seiman. Akhirnya dia ikut suaminya pergi ke bukan gereja, tapi tempat lain gitu. Tempat ibadah yang lain. Bertahun-tahun dia kembali meninggalkan Tuhan, menjadi orang yang murtad. Sekarang banyak murtadin. Mereka meninggalkan agama mereka menerima Tuhan Yesus. Tapi ini kebalik. Kalau satu orang diselamatkan itu malaikat surga bersorak-sorai. Bagaimana satu meninggalkan Tuhan? Kira-kira hati Tuhan gimana? 100 domba yang tersasar itu 99 kembali, satu terhilang. Tidakkah Tuhan bilang kau mencari yang satu itu? Saudara, berapa berharganya satu jiwa di hadapan Tuhan. Oleh sebab itu, pagi hari ini jangan pernah kita tinggalkan Tuhan. Amin. Kalau Efata, ini gereja Efata ada program ibadah seperti ini, hadir. Kalau tidak hadir paling sedikit lewat Zoom. Kalau ada acara doa, hadir di dalam acara doa itu. Kita percaya doa-doa orang yang benar itu dibenarkan oleh darah Yesus. Bila dengan yakin didoakan besar kuasanya. Berapa banyak mujizat Tuhan terjadi lewat acara doa dari gereja Efata. Amin. Amin, saudara. Berapa banyak kita mendengar kesaksian yang dahsyat yang Tuhan nyatakan lewat jemaat Efata yang berdoa, termasuk Pastor Jimmy juga Cineni, saudara. Jadi jangan pernah menganggap enteng. Saya percaya nanti Rafael itu dipakai Tuhan luar biasa. Amin. Amin, saudara. Amin. Saya waktu minggu kemarin Rafael khotbah, saya pikir siapa? Saya sudah pangling dengan Rafael. Lalu Ci Ellen bilang itu Rafael, Pak. Masa? Saya bilang seperti itu. Ternyata luar biasa. Itulah Tuhan persiapkan Rafael itu nanti bisa menjadi hamba Tuhan yang luar biasa. Amin. Dipakai Tuhan luar biasa. Amin, saudara. Oleh sebab itu kita harus dukung. Saya juga kadang-kadang menyesal kenapa tidak dari muda kita melayani Tuhan. Justru umur sudah tua baru kita melayani. Tapi saya tetap punya satu prinsip bahwa di dalam Tuhan tidak pernah terlambat. Amin. Ketika waktu itu masih ada, berapapun usia kita saat ini, tetap mengasihi Tuhan, tetap melayani Tuhan. Karena Tuhan tidak pernah meninggalkan saya dan saudara. Amin, saudara. Haleluya. Amin. Percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita? Percaya. Pegang firman Tuhan tidak pernah gagal. Amin. Kalau Tuhan menuntun, langkah kita dipimpin oleh Tuhan, Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Amin. Kalau Tuhan yang memimpin setiap langkah kita, dia berjalan di depan kita, bukan di belakang kita. Tuhan bilang, akulah gembala yang baik. Menuntun domba-dombanya, umatnya. Kemana? Seperti Pak Teki selalu bilang, membawa kita kepada rumput yang hijau. Amin, saudara. Bukan membawa kita di padang rumput yang kering, saudara, padang pasir gitu, padang gurun yang panas itu. Enggak.
Dia membawa kita ke padang rumput yang hijau. Di situ ada damai sejahtera, di situ ada ketenangan, di situ ada sukacita. Kita akan mengalami hal-hal yang tidak bisa diberikan oleh dunia ini. Amin. Amin, saudara. Amin. Luar biasa kalau langkah hidup kita sebagai orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan. Tuhan yang berjanji, dia tidak akan meninggalkan saya dan saudara sedetik pun. Yang ketiga, yang terakhir. Dari ayat 27 dari Mazmur 37 tadi dikatakan, jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, yang langkahnya dipimpin oleh Tuhan, saya percaya dia tidak akan berbuat hal-hal yang jahat. Amin. Kalau kita masih melakukan hal-hal yang jahat, saya percaya langkah hidup kita bukan dipimpin oleh Tuhan. Kalau kita masih sering melakukan hal-hal yang jahat, langkah hidup kita bukan dipimpin oleh Tuhan, tapi kebalikan, dipimpin oleh hantu. Amin. Amin. Mau jahat atau mau tidak? Ya, baik. Mau baik kan? Ya. Ya, kalau Tuhan yang memimpin langkah kita, kita tidak berbuat hal-hal yang jahat. Jauhilah yang jahat dan lakukanlah yang baik. Amin. 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 Nah, kasih dulu salam kiri kanan. Kasih senyum dulu. Nah, itu. Jangan berbuat yang jahat ya. Kalau aku pernah jahat, ampuni aku gitu. Haleluya. Nah, saya rindu supaya saudara yang duduk itu bergerak-gerak sedikit gitu. Olahraga. Ya kan? Olahraga. Haleluya. Kalau yang udah hadir di situ kita nggak bisa lihat. Tapi Tuhan lihat. Orang yang langkahnya dipimpin oleh Tuhan, oleh Roh Kudus, pasti tidak suka berbuat hal-hal yang jahat. Kalau hidup kita dipimpin oleh hantu atau iblis atau setan itu, kita selalu hidup melakukan kejahatan. Makanya orang yang sudah mengerti firman, kalau dia masih jahat dalam hidupnya, oh itu dia lebih jahat dari setan. Satu hari seorang ibu, dia datang sama saya, Pak Pendeta, dia bilang gitu. Tuhan itu ada di mana-mana, Pak Pendeta. Iya, saya bilang Tuhan ada di mana-mana. Di gereja, di rumah kita, di hidup kita, di hati kita, itu Tuhan ada. Katanya orang setan juga ada di mana-mana, dia bilang. Iya, ada. Setan juga ada di mana-mana. Saya bilang gitu. Berarti di gereja juga ada setan? Ada, saya bilang. Kenapa? Iya kan? Dipikir yang hadir di gereja itu semua malaikat terang. Ada juga setan di gereja, ya nggak banyak. Iya enggak? Iya. Kira-kira saudara percaya enggak setan juga ada di gereja? Ada. Ada lah, buktinya anak-anak Tuhan juga berkelahi, ya enggak? Lalu ibu itu bilang, berarti di rumah saya juga ada setan, Pak. Ada, saya bilang. Di gereja aja ada setan, apa di rumahmu? Di rumahmu juga ada setan. Oh, makanya Pak Pendeta, suami saya kayak setan. Suami, dia bilang makanya suaminya kayak setan. Ya kan? Suaminya kayak setan, dia bilang kasar sama saya, pukul saya, tinju saya, Pak Pendeta.
Ya, lalu saya bilang, usir toh Bu. Hah? Suamiku diusir. Bukan, setan yang ada di suamimu itu usir ya. Bukan suamimu yang diusir. Tapi setannya yang diusir. Kalau setannya diusir keluar dalam nama Yesus, maka suamimu jadi orang yang mengasihi. Tidak pukul-pukul lagi. Kasihan ibu itu juga. Akhirnya selama ini dia bilang saya hidup menderita Pak Pendeta. Maunya saya tinggalkan dia saja gitu. Jangan, saya bilang, itu tugasmu untuk memenangkan dia. Andalkan Tuhan dalam hidupmu. Tuhan bisa mengubah yang tidak baik jadi baik. Amin. Kalau manusia yang mau mengusaha untuk orang lain jadi baik itu nggak mungkin. Firman Tuhan bilang, kalau kita mau orang lain baik, kita harus berbuat dulu gitu. Tapi hari ini saya dan saudara, orang yang hidup dipimpin oleh Tuhan, langkahnya dipimpin oleh Tuhan, saya percaya dia tidak akan berbuat hal-hal yang jahat. Di surga tidak ada tempat orang jahat. Di bumi ini aja banyak orang jahat. Tapi sebagai orang percaya hari ini, kalau langkah hidup kita dipimpin oleh Tuhan, maka kita tidak berbuat hal-hal yang jahat. Jauhilah yang jahat, lakukanlah yang baik. Amin, saudara. Amin, saudara. Haleluya. Jadilah pelaku firman. Lakukanlah apa yang Tuhan kehendaki dalam hidup kita sebagai orang percaya. Saya percaya saya dan saudara adalah orang-orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Saya percaya saya dan saudara adalah setiap langkah kita Tuhan yang pimpin. Sehingga kita akan mengalami pertolongan Tuhan. Sehingga kita tidak akan ditinggalkan oleh Tuhan. Dan kita selalu melakukan hal-hal yang baik. Sehingga lewat perbuatan kita, Bapa kita yang di surga itu dipermuliakan. Amin. Biar firman Tuhan siang hari ini, mungkin pas juga waktunya, atau mungkin sudah lebih, Pak Teki? Sudah pas, Pak Teki? Pas. Ya, puji Tuhan. Kalau Pak Teki bilang belum, saya lanjutin. Haleluya. Ya, biarlah firman Tuhan hari ini memberkati setiap kami. Kita percaya Tuhan lah yang memimpin setiap langkah hidup kami. Sehingga hari-hari yang kami lalui yaitu hari-hari yang penuh dengan anugerah Tuhan. Hari-hari yang penuh dengan berkat Tuhan. Hari-hari yang penuh dengan penyertaan Tuhan dalam hidup kita. Sehingga apapun yang terjadi, bumi boleh bergoncang, langit boleh bergoncang, tapi kita bersyukur kita dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Bumi boleh bergelora, ya, apapun boleh terjadi dalam dunia ini. Virus corona boleh ada sampai hari ini. Tapi saya percaya suatu saat virus corona juga akan berlalu. Dan kita akan kembali menjalani kehidupan ini seperti dulu kala. Saya percaya hari ini saudara yang dikasihi Tuhan, kita renungkan firman Tuhan. Kita naikkan satu pujian. Oh haleluya. Bapa, pegang tanganku. Bapa, bisa aja ini. Ku rindu. Bapa, pegang tanganku. Bisa lagu itu? Pegang tanganku. Ku rindu selalu. Oh haleluya. Melihat. Bisa lagu itu ya? Tina ini bisa lagu itu? Menyenangkanmu, senangkanmu,
Itu kerinduanku. Senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Naikkan pujian ini dari senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Tuhan, ku mau menyenangkanmu. Tuhan, jadi bejana untuk hormatmu. Menyenangkanmu. Tuhan, ku serahkan hatiku, semua ku berikan padamu. Kuduskan hinggaku selalu, agar aku menyenangkanmu. Senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, menyenangkanmu, senangkanmu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkanmu, senangkan hatimu, hanya itu kerinduanku. Sekali lagi katakan menyenangkan. Hanya itu kerinduanku, hanya itu kerinduanku. Hanya itu kerinduanku. Tuhan Yesus, terima kasih untuk firman-Mu. Kami bersyukur Tuhan, bahwa langkah hidup kami Tuhan yang pimpin. Tuhan yang menetapkan setiap langkah-langkah kami pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Engkau menjadikan kami orang-orang yang hidup berkenan di hadapan-Mu. Ketika Engkau menetapkan langkah-langkah kami, maka ada pertolongan yang datang daripada-Mu dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tuhan, hari ini, apapun masalah persoalan, seberat apapun masalah persoalan yang kita alami, Tuhan, satu hal yang kami tahu, Tuhan tidak pernah terlambat untuk menolong saya dan saudara. Ketika langkah hidup kita diatur oleh Tuhan, bagi orang-orang yang hidup berkenan di hadapan Tuhan, dan janji Tuhan, Dia tidak pernah meninggalkan kita sebagai yatim piatu. Tuhan yang berjanji Dia akan menyertai kepada saya dan saudara sampai selama-lamanya. Hari ini kami bersyukur ketika langkah kami dipimpin oleh Tuhan, diatur oleh Tuhan, maka kami cenderung tidak melakukan hal-hal yang jahat. Biar Roh Kudus, Engkau tuntun setiap langkah kehidupan kami, Tuhan, untuk kami tetap ada di dalam kebenaran-Mu. Karena kami tahu kebenaran tidak ada di luar Tuhan Yesus. Kebenaran itu hanya ada di dalam Tuhan Yesus. Oleh sebab itu kita bersyukur Tuhan. Tuhan memberi seorang penolong yang lain, yaitu Roh kebenaran, Roh Kudus, akan menuntun setiap langkah kehidupan kami.
Sehingga hari-hari yang kami lalui, cenderung kami tidak melakukan hal-hal yang jahat. Urapi kami Tuhan, meteraikan firman-Mu dalam kehidupan kami sebagai anak-anak-Mu, sebagai orang percaya, sebagai orang yang dibenarkan oleh pengorbanan di atas kayu salib. Agar kami berbuah di dalam roh. Penuhi kami dengan kasih-Mu Tuhan. Berkati setiap hati kami, supaya kami memiliki kerendahan hati di hadapan. Jauhkan kami dari kesombongan Tuhan. Jauhkan kami dari tinggi hati Tuhan. Karena kami tahu awal kejatuhan ketika kami tinggi hati. Tapi kami belajar pagi hari ini untuk kami merendahkan hati di hadapan. Pimpin setiap kami Tuhan. Supaya di dalam menjalani kehidupan sebagai orang-orang yang berkenan di hadapan-Mu, yang langkah hidup kami diatur oleh Engkau Tuhan. Untuk kami terus Tuhan melakukan hal-hal yang baik. Supaya lewat perbuatan hidup kita sebagai orang percaya yang langkahnya dipimpin oleh Tuhan, orang di luar sana bisa melihat ada perbedaan orang percaya, orang beriman kepada Yesus, dan orang yang di luar Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Firman-Mu adalah pelita bagi kaki kami, terang bagi jalan kami. Terus Tuhan, bawa kami Tuhan, untuk kami menjadi pelaku daripada firman-Mu. Berkati gereja Efata Tuhan Yesus. Apa yang menjadi program gereja ini Tuhan Yesus. Tuhan tolong Kau buka jalan. Kami percaya ketika Tuhan yang membuka, tidak ada satu yang bisa menutupnya. Gereja ini merindukan sebuah gedung Tuhan. Supaya di mana jemaat gereja Efata dapat beribadah Tuhan Yesus, kami percaya Tuhan sudah menyediakan yang terbaik. Berkati pelayanan Pastor Jimmy, Cineni, Tuhan, Rafael, juga Tuhan Yesus yang Kau persiapkan. Kami percaya keluarga ini adalah keluarga yang melayani Engkau, Tuhan Yesus. Engkau terus pakai di akhir zaman. Lewat pelayanan Pastor Jimmy, Cineni, Rafael, Tuhan, banyak jiwa dimenangkan. Semua itu untuk kemuliaan nama-Mu, Tuhan Yesus. Berkati semua anak-anak-Mu yang mengambil bagian di dalam pelayanan di gereja Efata. Kami percaya jerih lelah mereka tidak pernah sia-sia. Tuhan memberkati pelayanan mereka, Tuhan memberkati rumah tangga keluarga, Tuhan memberkati usaha pekerjaan, karir mereka. Jemaat yang Tuhan percayakan, Tuhan juga tolong lindungi Tuhan. Berkati mereka Tuhan semua. Semua kami yang ada di Zoom meeting ini Tuhan berkati agar kami semua sehat. Keluarga kami sehat, dimanapun berada Tuhan juga melindungi mereka, Tuhan tidak pernah meninggalkan mereka. Kami percaya Tuhan selalu menolong setiap mereka di saat ada masalah persoalan. Tuhan Yesus tolong. Terus bawa kami Tuhan, untuk kami boleh menjadi terang dan garam. Sehingga lewat hidup kami bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Dan nama Tuhan Yesus dipermuliakan. Siang hari Tuhan, kalau ada di antara saudara yang sakit, percayalah Tuhan mengurapi tangan-Mu sehingga di tangan-Mu ada kuasa Tuhan Yesus. Menumpangkan bagian tubuh yang sakit disembuhkan. Tumpang tangan-Mu di bagian tubuh yang sakit. Aku percaya pagi siang hari, Tuhan, Engkau jamah. Aku tolak segala sakit penyakit yang ada dalam tubuhku di dalam nama Yesus keluar. Dan aku percaya oleh kuasa bilur Yesus aku disembuhkan. Ngalami kesembuhan. Ngalami pemulihan. Ngalami berkat-berkat Tuhan dalam hidupmu. Terima kasih Tuhan untuk kesempatan yang Kau beri pagi siang hari. Kami bersyukur. Semua kebaikan dan kasih-Mu yang luar biasa. Kami sungguh bersyukur dan bangga memiliki Tuhan yang berkuasa atas segala-galanya. Kami juga bersyukur kami boleh menjadi milik Tuhan, biji mata Tuhan, kepunyaan Tuhan. Sehingga hari-hari yang kami lalui, hari-hari yang penuh dengan kuasa Tuhan.
hari-hari yang penuh dengan mujizat Tuhan. Karena kami tahu kasih setia Tuhan tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Terpujilah nama-Mu, di dalam nama Yesus. Setiap kami yang percaya, kami yang sudah berdoa, kami yang sudah diberkati, bersama-sama kita katakan, amin. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya. Saya serahkan kembali kepada Pastor Jimmy.